Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Puspita dengan NIM 24002071. Video yang saya tonton yang membahas tentang berbicara soal komunikasi nonverbal. Maka ada satu indikasi membatasi dan komunikasi verbal bahwa setiap yang keluar, setiap pesan yang disampaikan, setiap sinyal yang muncul tidak dalam atau tidak berupa kata-kata yang bisa dipakai secara langsung. Artinya, segala sesuatu yang bukan berupa kata itu bisa dimaknai sebagai komunikasi nonverbal. Bisa menggunakan lambang, gestur tubuh, warna, sikap duduk, sikap berdiri, interaksi, gerakan tangan, ini ke wajah, tatapan mata, atau bisa berupa bunyi, tetapi bukan kata. Dan ingat, sebegitu fungsionalnya, sebegitu hebatnya peran komunikasi nonverbal. Dari berbagai hasil penelitian mengindikasikan dan hasil-hasil dengan 3 fungsi bahwa pernyataan verbal kadang-kadang hanya sampai 7% diakui atau dipercayai, sementara bentuk vokal sudah masuk ke dalam kategori nonverbal, yaitu 38%, bahkan 55% adalah wajah. Ekspresi wajah bahkan dalam interaksi dengan polisi misalnya, ketika berhadapan dengan kasus atau ketika seseorang ingin melihat kebenaran tentang kejujuran seseorang, pasti yang dilihat yang pertama itu bukan mendengarkan penjelasan. Ketika seseorang menjelaskan, yang kita perhatikan dahulu pasti mimik wajahnya, pasti gerakan matanya, karena kejujuran itu terletak pada apa yang bisa kita desain. Kenapa? Karena kita keseluruhan gerakan selubang, fungsi nonverbal akan muncul tanpa bisa kita buat, dan itu adalah indikasi yang bisa ditangkap sebagai pesan komunikasi yang lebih efektif. Maka buat kondisi-kondisi tertentu nonverbal menjadi sangat efektif dibandingkan komunikasi verbal. Jadi, mempelajari komunikasi nonverbal artinya memahami apa yang dirasakan secara nyata oleh orang lain. Ini yang lebih perspektif. Jadi, kalau didefinisikan nonverbal itu apa? Pesan-pesan yang diekspresikan, pesan-pesan yang disampaikan secara sengaja atau tidak melalui gerakan dan melalui tindakan perilaku atau suara atau vokal yang berbeda dari penggunaan kata-kata dalam bahasa. Bahasa umumnya kita kenal sebagai kumpulan dari kata menjadi kalimat menjadi paragraf. Jadi itulah bahasa. Nah, di luar itu kita sebut sebagai nonverbal. Selanjutnya, batasan komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu selalu berada dalam konteks. Jadi, tanpa kita minta, tanpa kita sadari, ketika bicara soal mengangkat tangan, maka tangan langsung membentuk ukuran besar. Kecuali kita ingin memainkan fungsi untuk mengubah paradigma atau mengganti maksud sehingga membohongi sesuatu. Tetapi secara umum yang namanya komunikasi nonverbal selalu dalam konteks. Jadi
dia mengikuti alurnya panjang, pendek, besar, kecil. Perilaku nonverbal adalah perilaku normal karena bagaimanapun nonverbal itu muncul dengan sendirinya. Karena dia adalah bagian dari komunikasi verbal. Yang kedua yaitu perilaku nonverbal adalah perilaku normal. Yang normal karena akan begitu terus tanpa diminta, tanpa disadari. Ketika verbal terjadi, maka nonverbal mengikuti. Yang ketiga, saling berintegrasi. Saling isi rasa marah yang diikuti dengan tutur kata yang kasar. Jadi, nyatu dengan verb terintegrasi secara utuh. Suara yang keras, ekspresi wajah yang tegang, gerakan tubuh yang emosional ketika marah, ketika orang menyampaikan kemarahannya, atau marahnya dalam bahasa verbal, semua ekspresi yang muncul sebagai nonverbal. Yang keempat yaitu pesan komunikasi nonverbal. Itu bermakna rangkap, jadi banyak makna bisa dimunculkan nanti. Kita bisa lihat dari fungsi-fungsinya di komunikasi nonverbal. Tapi yang jelas adalah pesan yang disampaikan dalam komunikasi nonverbal bisa bermakna rangkap. Yang kelima yaitu perilaku nonverbal yang selalu dikomunikasikan, artinya dia diterima, diinterpretasikan, dan biasanya diberi umpan balik. Yang keenam, komunikasi nonverbal berada dalam satu aturan, yaitu tergantung pada nilai dan norma masyarakat. Yang ketujuh, komunikasi nonverbal yang sangat menentukan pasti karena alat ukur sebenarnya kebenaran itu ada di nonverbal. Yang kedelapan, perilaku nonverbal yang sangat terpercaya dan bisa dipercaya. Karena dua alasan: pesan verbal lebih mudah dimanipulasi dan perilaku nonverbal seringkali muncul secara tidak disengaja sehingga lebih mudah untuk ditangkap dan dipercayai maknanya. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi tubuh, seperti ekspresi wajah, mata, dan bahasa sentuhan. Yang kedua, komunikasi ruang. Ruang berarti berkaitan dengan jarak teritorial seperti ruang belajar. Dan yang terakhir, estetika atau warna. Yang ketiga, segala sesuatu yang selama ini kita anggap tidak penting atau terabaikan, ternyata itu adalah salah satu kondisi atau konteks yang menjadi struktur kuat dalam komunikasi nonverbal, yaitu diam. Jadi, ketika diam dalam suatu proses komunikasi yang terjadi di antara kita dengan orang lain atau dengan sekelompok orang, ternyata dia memainkan fungsi tidak sedikit dalam komunikasi nonverbal. Artinya, dia bisa mengekspresikan ketika menginformasikan kepada kita atau kepada orang lain bahwa kita lagi memberikan kesempatan otak untuk berpikir. Diam juga bisa memberi makna menyakiti. Yang keempat, kecepatan berbicara, termasuk volume, ritme, resonansi, apalagi bentuk-bentuk vokal seperti tertawa, cekikikan, rintihan, semburan, rengekan, tinggi rendahnya suara,
seperti di kalimat, yaitu maknanya memberikan penekanan pada setiap kalimat atau kata-kata yang ingin kita sampaikan. Itu masuk dalam paralanguage dan persepsi. Yang kelima, waktu atau temporal, yaitu mengekspresikan atau menunjukkan informasi tertentu. Yang pertama, menunjukkan status. Seseorang yang tidak akan terlihat jika berhubungan dengan orang lain, maka dianggap dengan berkuasa karena dengan menunjukkan status. Yang kedua adalah waktu yang kesesuaian, karena dalam komunikasi ada jam konsultasi namanya. Jadi, jam atau temporal ini termasuk dalam kategori komunikasi nonverbal. Yang terakhir membahas tentang fungsi-fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama, repetisi. Terkadang informasi yang disampaikan secara verbal itu masih belum dipahami oleh seseorang, masih belum bisa dimaknai secara tepat, mesti perlu penelaahan lebih lanjut. Sebagai repetisi yang mana mengulang kembali pesan yang disampaikan secara verbal. Misalnya, seorang komunikator dapat memberikan isyarat dengan bahasa tubuh atau dengan simbol-simbol lain yang ada dalam gerakan body language untuk memberikan informasi ulang yang sekiranya belum dipahami oleh si komunikan atau penerima pesan, sehingga komunikasi tersebut dapat sampai ke komunikan dan benar-benar bisa dipahami. Yang kedua, substitusi. Memperjelas kepada komunikan satu informasi yang belum bisa dipahami mereka. Yang ketiga, kontradiksi. Memberikan makna yang berbeda dibandingkan dengan komunikasi verbal yang muncul. 4. Komplimen, yang tugasnya adalah pelengkap. Sebagai pelengkap makna dari informasi verbal, biasanya komunikator dalam memberikan informasi verbal mengalami kekurangan atau ada saja hal-hal atau kendala yang kurang dalam satu pesan sehingga menjadi tidak efektif. Yang kelima, aksentuasi, memiliki tugas sebagai penegas dari pesan verbal yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang keenam, regulasi atau perilaku verbal, bahwa komunikasi nonverbal dapat melibatkan tubuh, dapat melibatkan isyarat yang bisa meregulasi perilaku atau pesan verbal yang kita sampaikan. Contohnya Anda adalah seorang panitia lomba pidato. Ada peserta yang terus berbicara sampai melewati batasannya, sementara batasannya sudah habis. Nah, Anda bisa menghentikannya cukup dengan menggunakan 5 jari atau isyarat lainnya yang menunjukkan 5 minutes atau stop waktu. Baiklah, sekian dari video kesimpulan yang dapat saya tonton dari video tersebut. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.